Udah lama ya nggak update tentang tim nasional 20. Sebelumnya saya review bahwa tim ini dipersiapkan di Desember tahun 2023 di Qatar, dan dalam 1 tahun 2024 ada 2 target yang ditargetkan oleh federasi kepada kami, yaitu tim ini harus juara AFF, dan alhamdulillah juara AFF, dan setelah itu lolos kualifikasi Piala Asia dan kita juara grup. Di tahun 2024 semua target-target alhamdulillah tercapai. Dan dalam perjalanan tim ini juga sudah mengikuti beberapa turnamen, yaitu ada Toulon turnamen, AFF turnamen, kualifikasi turnamen, dan kemarin juga ada di Korea ada turnamen. Dan saya pikir tim ini juga 2023 ke 2024 itu banyak promosi degradasi, dan tahun 2025 kami mulai dari TC Januari, yaitu kami memanggil 34 pemain. Dari 34 pemain itu alhamdulillah kita diskusikan dengan pelatih klub bahwa pemain-pemain yang bermain di klub itu akan kami persilakan untuk bermain di klub, dan setelah itu dia kembali ke tim nasional. Jadi ada TC yang buka tutup bagi 8 pemain tim nasional 20 yang sudah bermain reguler di klub. Dan nanti tanggal 19 kami moving ke Surabaya untuk melakukan uji coba di Surabaya lawan Jordania tanggal 24, tanggal 27 lawan Syria, dan tanggal 30 lawan India. Dan uji coba itu adalah uji coba yang terakhir, dan setelah itu kami akan menetapkan 23 skuad terbaik yang nanti akan kita berangkatkan ke Piala Asia. Jadi itu sekilas gambaran tim nasional U20 menuju ke Piala Asia di Cina nanti. Coach, belum ada Welber Jardim dalam TC kali ini, apakah Welber ikut uji coba nanti atau gimana? Welber sama statusnya dengan pemain 8 klub yang di lokal, yang di dalam negeri. Kita perlakukan, dia dipersilakan bermain di kompetisi klubnya dia. Karena berhasil jauh, kita tidak bisa buka tutup, ya silakan. Dan Jumat pagi kalau nggak salah dia datang. Dan ada 3 pemain lagi, Tony Firmansyah, Mufli, dan Buffon. Ini akan bergabung di Surabaya karena mereka masih bermain di klub. Untuk pemain-pemain yang masih sangat muda seperti Matt Baker dan Goldie, seberapa jauh mereka bisa compete dengan yang saya di samping bertanggung jawab di tim nasional 20 kan juga Pak Ketum minta saya menjadi supervisi di U17. Saya perlu regenerasi. Setelah tim nasional U20 sekarang, kita harus sudah nampak gambaran next U20 yang akan datang. Oleh sebab itu, demi kepentingan regenerasi, kita berdiskusi dengan ketua siapa sih yang kira-kira akan kita coba ya, kita promosikan ke tim nasional 20. Dan Nova bilang sama dengan yang saya pikirkan, Becker dan Evandra. Dan tetapi saya belum jamin mereka masuk dalam skuad, tapi kita tidak melanggar regulasi, karena regulasi dulu itu 2005, 2006, 2007 seharusnya. Tapi sekarang ada 2008, 2009 Desember pun boleh. Jadi saya pikir FIFA memikirkan dalam rangka itu, mungkin sama dengan Witan waktu zaman saya dulu, dari usia 16 dia sudah bermain, 17, 18, 19 dia sudah bermain, dan senior pun dia masih bisa bermain di usia muda. Jadi dalam rangka itu si Evandra dan si Becker kita ajak. Dan kebetulan Becker juga punya saudara, dan saya coba untuk melihat kualitasnya dia, dan nanti kita putuskan apakah dia bisa. Tapi dia pun kelahiran 2007. Coach, tim Guy Pence dan Dion Marks kata PSSI naturalisasinya tidak keburu coach buat Piala Asia U20. Jadi fix apakah keduanya tidak bisa gabung timnas atau bagaimana coach? Yang Tim dan Guy Pence, tim dan Dion. Saya menjelaskan kita sudah mendaftarkan 47 pemain karena memang AFC memberi batas waktu tanggal 13 Januari.
Jadi dengan demikian Dion dan tim tidak saya masukkan ke dalam skuad AFC ini, dan mudah-mudahan nanti masuk dalam skuad Sinalab Piala Dunia. Coach, Amin. Coach, kalau untuk terkait Piala Asia 2025 ada target tersendiri nggak sih dari federasi untuk lolos? Target yang tercantum juara AFF dan qualified di AFC. Tapi target saya pribadi karena ini udah yang ketiga kali, dan mudah-mudahan Tuhan mengamini doa-doa saya, dan untuk ketiga kali ini kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi dan sebenarnya target itu kan hampir semua orang kan targetnya harus yang terbaik. Kalau ditanyakan ke masyarakat apa target, pasti juga lolos Piala Dunia. Dan saya juga punya target itu, dan punya hak dong saya punya target itu. Karena salah kan? Bergabung bersama Iran, Uzbek dan Yaman gimana, Coach? Iya, enggak ada masalah. Ya kan, dia juga mikir kita kan pasti, ya kan, dan oleh sebab itu caranya kita persiapkan dengan baik, pilih pemain yang terbaik. Oleh sebab itu kepada staf pelatih saya bilang supaya kita jangan ada dusta di antara kita. Semua data ambil, PCMA-nya sudah, data kesehatan sudah, data fisik, mulai itu match, kecepatan, semua data ada, data file ada, data in-body ada, data psikotes ada, dan terakhir ini kita akan wawancara dengan pemain sejauh mana komitmen dia terhadap tim, dan kita akan cari yang terbaik, dan saya akan umumkan nanti ke publik di tanggal mungkin lebih kurang 1 minggu sebelum berangkat. Coach, agenda setelah dari Surabaya, turnamen di Sidoarjo langsung kemana terus? Ya, ini saya lagi menunggu sampai Senin karena masih ada tentatif Arab Saudi. Kita akan uji coba dia tanggal 6, tapi ini lagi diskusi tentang tempat. Saya mau tempatnya di Shenzhen, tempat pertandingan AFC, tapi dia minta di kota yang saya harus transit jauh, dan ini lagi kita negosiasikan. Tapi kalau misalnya nanti manfaatnya sedikit daripada mudaratnya, ya saya putuskan saya kembali ke Jakarta untuk nanti latihan terakhir di 1 minggu di Jakarta. Rencananya kapan Coach, berangkat? kemarin Kalau rencana awal, kalau uji coba tanggal 6, saya akan berangkat 31. Tetapi kalau nanti ada perubahan, kita akan berangkat sesuai dengan jadwal dari AFC 3 hari sebelum pertandingan itu sudah boleh masuk ke venue. Coach kemarin sempat ketemu Coach Patrick. Coach, gimana kesan dia melihat timnas U20 dan Saya perbincangan perlu Coach terhadap dia? Dan alhamdulillah saya ketemu langsung kemarin, dan saya katakan kepada Coach Patrick, selamat datang, dan kami langsung berdiskusi, dan saya laporkan terutama yang tim nasional 20 sama seperti saya mereview tadi, dan saya sempat jelek-jelek begini, tim ini pernah mengalahkan Argentina dan dia kaget ya kan, dan dia minta video, dan terus juga kita saling bertukar nomor, dan nanti kita akan melakukan meeting-meeting untuk dia juga ikut mensupervisi kita, dan tim kepelatihan kita juga akan bisa belajar banyak dari tim kepelatihan senior. Ada peluang Coach untuk pemain U19 nanti dipromosikan ke timnas senior untuk bulan Maret, Coach, seperti Donitri, Jens Reven saya mungkin? pikir itu tentu kualitas. Kalau kualitasnya mumpuni dan menurut Coach Patrick nanti oke, nggak tertutup kemungkinan. Makanya kemarin saya sepakat sekali, Coach, antara senior U23, U20 harus satu line, harus satu sinergi. Dan kita juga bicara formasi, kita bicara game plan, kita bicara apa yang cocok. Mungkin nanti ya sambil berjalan, saya pikir ini awal yang baik. Saya bisa banyak berdiskusi. Tentu kalau diskusi kan harus saling memberikan masukan.
bagaimanapun Coach Patrick kan orang baru di Indonesia, dan saya bilang ke dia juga, saya izin Allah sudah 14 tahun mulai melatih tim nasional usia muda, usia 16 sampai 24. Saya akan support 100% apapun yang dibutuhkan informasi sepak bola Indonesia. Coach, kemarin kan para pemain timnas mengikuti serangkaian tes ini. Ya. Menurut Coach itu seberapa penting sih sport science di era sepak bola sekarang untuk mencapai target itu? Saya pikir kalau itu nggak perlu ditanyain lagi lah, karena saya masih ingat sebelum Pak Habibie meninggal, dua hal yang dia sampaikan ke saya. Terus nggak bisa lagi kita mengelola apapun, termasuk sepak bola dengan cara-cara konvensional. Pengetahuan dan teknologi kan, kebayang tuh teknologi di sepak bola atau di luar kan sport saya. Oleh sebab itu banyak staf yang membantu saya sekarang, psikolog ada 2, nutrisi. Ya, alhamdulillah ya, PSSI juga support itu semua, dan kemarin juga Coach Patrick kaget melihat alat-alat kita ya di Medical Sport Center. Saya sendiri sudah masuk ke kampus KNVB, alat-alat kita nggak kalah dengan alat-alat yang ada di KNVB kampus.